Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berada di jalan sunnahnya hingga kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, siswa dan siswi peserta Sanlat Ramadan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan membahas pada kesempatan yang berbahagia ini tentang fikih puasa. Ya, adapun materi yang kita akan bahas pada kesempatan ini yaitu tentang definisi puasa, hukum, rukun, dan hikmah di balik puasa. Adapun pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi puasa. Puasa secara bahasa artinya al-imsak, yaitu menahan. Ya. Jadi seorang dikatakan ia berpuasa tatkala ia menahan, ya, baik menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari berbicara, maka puasa secara bahasa disebut al-imsak, menahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Maryam, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Maryam ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Ya, makna saum di sini ya artinya apa? Menahan dari tidak berbicara. Ya, jadi puasa secara bahasa artinya menahan. Adapun secara istilah syar'i, ya, syariat, puasa adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wa sairil muftirat ma'an niyyah min tulu'il fajri as-shadiq ila ghurubi syamsi. Ya. Puasa secara istilah syar'i, ya, yaitu menahan dari makan dan minum dan segala apa-apa yang membatalkan puasa, ya, dengan niat min tulu'il fajri, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Inilah ya arti puasa secara syariat, ya, al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum, wasairil muftirat, dan dari segala yang membatalkan puasa, ma'aniyah, bersamaan dengan niat, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Inilah definisi ya puasa secara istilah syar'i. Adapun rukun-rukun puasa, ya, dari definisi syar'i yang kita bacakan tadi, maka bisa disimpulkan bahwasannya rukun puasa ada dua. Ya. Yang pertama, menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini rukun puasa yang pertama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, ya, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Artinya, maka sekaranglah kalian ya
berkumpul dengan istri-istri kalian, dan carilah apa-apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang merah. Artinya apa? Sampai jelas ya terbit fajar. Ya, sampai jelas terbit fajar. Summa atimus siyama ilal lail. Lalu sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Artinya sampai terbenam matahari. Surat Al-Baqarah ayat 187. Jadi rukun puasa yang pertama adalah menahan dari apa-apa yang batalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini yang pertama. Adapun yang kedua yaitu niat. Ya, niat adalah rukun puasa. Apa arti niat? Yaitu seseorang ya bertujuan dalam ia menahan ya dari apa-apa yang membatalkan puasa, ibadatullah. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat seseorang dia bisa membedakan antara amalan ya yang sunnah dengan amalan yang wajib. Ya, dengan niat juga seseorang bisa membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Ya, jadi rukun puasa yang kedua adalah niat. Ya, dalilnya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Adapun hukum puasa, ya, hukum puasa adalah wajib. Ya, adalah wajib. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hukum puasa Ramadan adalah wajib. Bahkan orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, apa itu uzur? Yaitu alasannya dibenarkan syariat, ya, baik karena sakit atau safar, ya, dan yang lain-lain uzur yang dibenarkan syariat. Ya. Adapun orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, maka dia telah terjatuh dalam dosa besar. Bahkan ancamannya tidak main-main, ya, diancam, ya, akan digantung di neraka. Sebagaimana hadis, ya, dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau mengkisahkan, ya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, aku pernah bermimpi didatangi oleh dua orang laki-laki. Ya, jadi Rasulullah menceritakan mimpi beliau, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ya, keduanya menarik lenganku dan membawaku ke sebuah gunung yang terjal, seraya berkata, naiklah. Maka Rasulullah SAW berkata, aku tidak sanggup melakukannya. Ya, kata Rasulullah. Maka kedua malaikat tersebut berkata, kami akan memudahkan untukmu. Maka aku pun menaikinya hingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Aku bertanya, suara apa itu? Mereka menjawab, ya, dua malaikat itu menjawab, itu adalah jeritan para penghuni neraka. Selanjutnya dia membawaku berjalan dan tiba-tiba aku sudah bersama orang-orang yang bergelantungan pada urat besar di atas tumit. Mulut mereka sobek dan robekan itu mengalirkan darah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya, siapa mereka? Man haula'i? Maka para malaikat tersebut menjawab, ya, haula'i alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang yang berbuka sebelum tiba waktunya. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Subhanallah, ya. Inilah ancaman bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i. Yaitu ancamannya akan digantung di neraka. Mengerikan tidak? Mengerikan sekali. Maka
ya teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus ya menjalankan ibadah puasa karena ini merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Adapun hikmah puasa yang pertama adalah menumbuhkan sifat takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa melatih kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang yang berpuasa dia ingin emosi atau ingin marah, maka dia ingat, oh, saya lagi puasa. Ya. Maka dia menahan emosi dan amarahnya. Maka hikmah disyariatkannya puasa adalah menumbuhkan sifat takwa. Adapun yang kedua, ya, di antara hikmah puasa adalah zuhud terhadap dunia. Ya, menumbuhkan sifat zuhud terhadap dunia. Karena orang yang berpuasa dia meninggalkan pola hidup yang berlebih-lebihan. Ya. Karena orang yang berpuasa dia hanya makan sehari hanya 2 kali. Ya, tatkala ia berbuka dan tatkala ia sahur aja. Ya. Dan senantiasa ya mengajarkan kita untuk selalu mengharapkan akhirat. Mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga di antara hikmah puasa adalah menumbuhkan sifat kepedulian terhadap sesama, ya. Dan kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin. Karena orang yang puasa dia merasakan pahitnya lapar. Ia juga merasakan pahitnya kehausan. Ya, yang mungkin ya di antara kita alhamdulillah kesehariannya tidak kekurangan, baik kekurangan makan atau kekurangan minum. Akan tapi ya di luar sana ada sebagian saudara kita yang mereka sehari-harinya hidup dalam kekurangan. Ya, mereka kelaparan, mereka kehausan. Maka dengan berpuasa dapat menumbuhkan sifat kepedulian kita terhadap saudara kita yang membutuhkan, terhadap saudara kita yang miskin. Ya. Dan inilah hikmah disyariatkannya puasa. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, kita cukupkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.